Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asmita dari kelas Perbankan Syariah B, angkatan 2022. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai ekonomi moneter Islam. Pembahasan pertama yaitu tentang konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi moneter Islam dan konvensional. Ekonomi moneter merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas mengenai uang yang mempengaruhi tingkat harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Sedangkan ekonomi moneter Islam merupakan peran dan fungsi uang beredar dalam suatu negara yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu instrumen utama yang digunakan untuk mengendalikan harga dan uang melalui ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pasti teman-teman bertanya-tanya mengapa ziswaf bisa dikatakan mengendalikan uang, harga, dan meningkatkan perekonomian. Jawabannya yaitu ziswaf memiliki fungsi redistribusi. Dalam sistem ini, uang yang dikumpulkan dari individu kaya akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini meningkatkan daya beli masyarakat menengah ke bawah dan meningkatkan permintaan barang dan jasa. Ketika permintaan meningkat, maka sektor produksi pun akan bertumbuh, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan kedua mengenai dasar pemikiran moneter dalam Islam. Dasar pemikirannya yaitu terciptanya stabilitas permintaan uang dan mengarahkannya pada tujuan yang penting dan produktif. Yang dimaksud penting yaitu ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertahanan dan keamanan. Dan yang dimaksud dengan produktif yaitu lapangan pekerjaan, investasi di sektor pasar modal, dan teknologi tepat guna. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu teori dan konsep dasar keuangan Islam. Dalam praktiknya, keuangan Islam harus dilandasi oleh akad yang sah yang telah disetujui berdasarkan kaidah dan hukum Islam. Dalam keuangan Islam juga didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, kesejahteraan bersama, serta melarang adanya riba, maisir, dan garar. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kelima yaitu mengenai konsep uang dalam Islam, di mana uang memiliki fungsi yaitu sebagai alat tukar-menukar, satuan hitung, dan sebagai alat penyimpanan nilai. Dalam sejarah Islam, uang diadopsi dari dua peradaban tertua di dunia, yaitu Romawi dan Persia, di mana dinar merupakan mata uang yang diambil dari peradaban Romawi dan dirham yang diambil dari peradaban Persia. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pasar uang syariah. Pasar uang syariah merupakan mekanisme atau prosedur yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk memakai instrumen pasar dengan memakai prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan prinsip syariah untuk mengatasi persoalan kelebihan likuiditas maupun kekurangan likuiditas dalam waktu yang relatif pendek. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu fungsi dan peranan bank syariah dan lembaga keuangan non-bank, di mana fungsi dan peran bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu menerima dana yang berasal dari zakat.
infak, sedekah, dan hibah, dan kemudian disalurkan atau diberikan kepada organisasi pengelola zakat. Dan yang ketiga yaitu menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf. Selanjutnya yaitu fungsi dan peran lembaga keuangan non-bank. Yang pertama yaitu menghimpun dana, yang kedua yaitu memberikan kredit, yang ketiga yaitu menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan, yang keempat yaitu memberikan perlindungan keuangan, dan yang terakhir yaitu mengoptimalkan inklusi keuangan. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya.